Saya adalah siswa penerima beasiswa termiskin di Akademi Bangsawan. Dan, saya meraup untung besar dari hadiah-hadiah yang ditolak oleh tokoh utama wanita setiap hari. Han Xifeng, kamu tidak perlu bersikap seperti ini setiap semester. Sudah kubilang aku tidak tertarik padamu. Kita hanya bisa berteman. Karena sudah kubeli. Terimalah saja. Tuan muda, saya sangat tertarik dengan bunga ini. Nona Xia, tolong berikan saja padaku. Kalau begitu ambillah. Teman sekelas, kamu. Halo, sepertinya aku adalah teman sekamar barumu. Namaku Meng Hao. 3 hari yang lalu, aku mengkritik sebuah novel di mana tokoh utama pria dan wanitanya saling memanfaatkan. Akibatnya, aku terlempar ke dalam cerita itu. Sebagai tokoh sampingan yang miskin dan menderita, tokoh utama pria dan wanita di novel aslinya selalu ingin mengambil semua keuntungan dan mengucapkan kata-kata kasar. Karena kamu tidak mau sumber daya bagus ini, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Aku membawa buket mawar seharga 88 ini ke Nanki, menjualnya dengan diskon 50 yuan kepada. Di hari pertama semester, aku mendapat untung bersih 4,950. Bunga. Itu yang diberikan Han Xinfeng kepadaku. Bagaimana beraninya? Kamu menjualnya, bukankah kamu yang tidak mau? Itu hanya penolakan halus. Dariku, kenapa kamu suka merebut barang orang lain? Sudahlah, berikan saja uang hasil penjualannya kepadaku. Nanti aku akan mengembalikannya kepada Han Xiaofeng. Anak itu sudah terjual, terimalah. Aku tidak mau. Untuk apa kamu membawa perekam suara? Apakah kamu sengaja ingin menjebakku? Aku bahkan tidak mengenalmu, jebakan apa? Ini jelas-jelas disebut etika diri sebagai orang asing. Kalian berdua sebenarnya menganggapku apa sih? Perbuatanmu ini jelas-jelas menginjak-injak martabatku. Kalau kamu tidak suka ini, kenapa sehari sebelum tahun ajaran baru, kamu mengirimkan tautan gelang ini kepadaku? Bukankah itu artinya kamu ingin aku membelinya? Aku salah kirim. Aku berencana membelinya sendiri nanti kalau sudah punya uang. Kamu tidak boleh mempermalukanku seperti ini. Qige, Xia, dan Liang Qingfeng. Bagaimana bisa kalian memberikan barang yang penuh dengan nuansa kekanak-kanakan ini kepadanya? Siapa kamu sebenarnya? Berikan padaku saja. Martabatku bisa kamu injak-injak sesuka hati. Ambil saja, ambil saja. Oke, Qige, kamu benar-benar orang baik. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Bukankah itu kamu berikan padaku? Kenapa kamu berikan kepadanya? Tapi aku tidak ingin lagi menginjak-injak martabatmu. Tenang saja. Aku sudah melihat keteguhan hatimu. Nanti aku tidak akan menganggapnya serius lagi. Aku pasang gelang itu di situs jual beli bekas. Turunkan harganya drastis. Dan dalam 2 menit sudah laku, keesokan harinya, nilainya naik menjadi 18.000. Hadiah yang dimaksudkan untuk merayakan perasaan itu, akhirnya berubah menjadi saldo dingin di rekening. Zuxin, bisakah kamu tidak begitu boros dalam menghabiskan uang? Menonton satu film saja sudah cukup untuk biaya makan aku selama 2 hari. Tiketnya biar aku simpan. Kamu pulang dulu saja. Nanti kalau aku ada waktu, aku akan kabari kamu. Miskin begini tapi masih berani ngomong begitu? Bukankah ini seperti Paman Yuan? Pemeran utama pria dan wanita jahat yang dicintai tapi tak bisa dimiliki, menghancurkan hati. Ayo, serahkan. Kalau kamu nggak punya waktu, suruh nona besar yang ngajak aku. Tahu nggak? Orang-orang yang mengejar nona besar antre dari sini sampai ke Prancis. Masih nunggu kabar darimu? Benar-benar menganggap diri penting. Kamu siapa sih? Urusanmu apa? Aduh, kali ini kalau nggak dapat 500, aku nggak bisa bangun. Kamu pura-pura kecelakaan, ya? Aku sama sekali nggak nyenggol kamu. Kamu membiarkan temanmu menghina aku begitu saja. Aduh, suaraku terlalu keras sampai-sampai kepalaku sakit. Sekarang jadi 3.000. Nona, jangan biarkan dia kabur. Dia pura-pura ditabrak, kan? Ada yang mau ngurusin. Cepat panggil polisi bawa senjata buat nembak dia. Aku nggak peduli sama hubungan sadis kalian yang dalam. Kasus ini pasti 3.000 pasti. Aku nggak ada hubungannya. Orangmu, selesaikan sendiri. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, sehat bugar, makan pun nikmat. Lihatlah, di mana kejahatan si tokoh wanita jahat ini? Dia bahkan nggak demi pria. Ninggalin aku yang lagi sakit tergeletak di lantai. Kasih aku kode pembayaranmu, aku bakal bayar 3.000. Ini,
Nona Zu, mending cari orang lain aja buat nonton bareng. Cowok itu penipu. Kemarin malam, aku dengar dia ngajak teman sekamarku nonton film. Tiket filmnya tolong urusin buat aku ya. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. 100 yuan juga uang, loh. Mimpi indah, ya, teman sekamar Ranran. Aku tahu Zusin udah ngasih 2 tiket film ke kamu. Kalau kamu kembalikan sekarang, aku nggak bakal ngeluh. Kamu sendiri bilang Nona Zu yang memberikannya padaku, jadi kenapa kamu mempermasalahkannya? Itu tiket yang dia beli untuk mengajakku nonton. Untuk apa kamu menyimpannya? Bukankah kamu bilang tidak punya waktu menemaninya? Apa kamu mau pakai tiketnya untuk mengajak orang lain? Kamu ngomong apa sih? Jangan sampai kamu begitu miskin sampai serakah mengambil tiket orang lain. Cepat kembalikan padaku. Kenapa kamu lagi memperkenalkan diri? Ketua kelas yang gila ini malah mengganggu belajaranku. Kenapa kamu tidak belajar dari orang lain? Han Shifeng, sekarang waktunya istirahat. Orang-orang ini sepertinya hanya kehilangan kendali kalau berhubungan dengan tokoh utama perempuan. Kalau begitu, jangan kira aku tidak tahu. Kamu memegang tiket film itu dengan penuh niat. Ingin mengajak Xiaorou nonton film. Kamu sampah yang main 2 kaki. Aku tegas melarang hal seperti ini terjadi. Apa yang kamu omongin sih? Kamu tahu kan kalau aku teman sekamar siaran? Saat kamu menelepon untuk mengajaknya, kamu pikir aku tidak dengar. Teman sekelas yang bejat. Kamu tidak belajar dari orang lain, malah meniru. Aku lihat nilai ujian akhirmu semester lalu turun drastis. Akhir pekan ini aku akan membantumu belajar. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Benar saja, begitu nama siaran disebut, langsung bertindak. Tambahkan dia di WeChat. Orang ini, kalau dia mengganggu suasana belajar di asramamu lagi, kamu bisa langsung memberitahuku. Oh ya, siapa orang tuamu yang bekerja di rumahku? Siapa namanya? Aku akan menaikkan gajinya. Tidak ada keluarga yang bekerja di rumahku. Lalu kenapa kemarin kamu memanggilku, Tuan Muda? Oh, sedang menjilatku. Ya, nah, kontak sudah kuberikan. Kerjakan tugas yang kuberikan dengan baik. Nanti kamu pasti akan mendapat keuntungan. Aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Seharusnya bilang dari awal kalau ada manfaatnya. Lihat saja keributan yang terjadi ini. Maaf, Ranran. Sepertinya aku nggak bisa lagi mengajakmu jalan-jalan nanti. Para tuan muda yang nggak pernah merasakan penderitaan ini. Hanya tahu menindas orang dengan kekuasaan. Mereka pikir dengan cara seperti itu. Bisa memisahkan hubungan kita. Saudara, tenang saja. Tidak peduli seberapa baik dia bersikap. Aku nggak akan pernah menyukainya. Aku percaya padamu, Ranran. Sabar ya, Tuan. Untukmu cinta yang telah mati, nyalakanlah sebatang lilin. Pekerjaan penyamaranmu bagus. Tapi aku memang sedikit sedih. Temani aku menonton beberapa sesi pelajaran. Selamat tinggal, Tuan. Masuk ke akun. Kamu sedang menelepon Han Xiaofeng. Bisakah aku bicara dengannya sebentar? Aku sudah kirim pesan WeChat padanya, tapi sepertinya dia tidak melihatnya dan menutup telepon. Aku akan meneleponnya dulu. Kamu salin soal yang salah 10 kali. Besok aku periksa. Mulai besok, setelah belajar malam, kamu, Xiao Liao, dan Qin Zheng akan belajar bersama di ruang kelas daring. Bimbingan langsung dari Dewa. Belajar, hal baik seperti ini dulu mana mungkin aku dapatkan. Orang miskin seperti kita nggak mampu membelikan sarapan. Tapi aku bisa membagikan soal-soal yang salah. Ketua kelas, tolong periksa untukku, ya. Kamu harus datang di saat seperti ini? Kalau enggak, sebentar lagi waktunya belajar pagi. Meng Hao. Dengan kecerdasanmu, kenapa nilai sebelumnya begitu rendah? Mungkin karena liburan bikin. Otakmu jadi malas, ambil dan makanlah. Hari-hari ke depan tekanan belajarnya besar, jadi jangan sampai ambruk. Han Shifeng. Itu dibeli Ranran untukmu. Kok bisa kamu kasih ke orang lain? Kamu juga mau makan? Ini jelas ulasan dari orang yang tahu seluk-beluk toko roti. 2 buah seharga 1 yuan. Kalau mau makan, beli sendiri saja. Qin. Lain kali suruh Sia bawa yang lebih enak, ya? Tuan ketua kelas kita ini. Lidahnya nggak bisa terima yang semurah ini. Biarkan aku yang urus. Siang nanti kita makan di luar kampus, ya? Kamu lagi ngajak aku kencan? Aku cuma terpikir. Sepertinya kita sudah lama tidak makan bareng. Kalau kamu nggak mau, aku bakal ngajak Lucky. Oke, nanti setelah pulang sekolah siang kamu cari aku. Maksudku, kamu boleh ngajak Lucky. Apa? Kalau kamu nggak mau nemenin aku nggak bakal ikut les malam ini.
Set. Les apa? Sekolah melarang les swasta. Ketua kelas. Kenapa kamu ngajak orang dari kelas lain tapi nggak ngajak kita? Tenang semua. Bukan karena ketua kelas nggak ngajak kalian. Bukankah ini karena belum sempat? Ketua kelas kita yang terhormat. Demi agar kita semua bisa mendapat nilai bagus, memutuskan untuk mengajak kita semua mengerjakan soal bersama setiap malam. Malam ini pukul 9 di ruang kelas online, jangan sampai ketinggalan ya. Lagi-lagi menghao. Kesempatan untuk mendekati Han Sifang pun sirna. Ah, sial, tubuh ini benar-benar sudah jadi babi hutan. Sel-selnya nggak bisa dicerna. Menghao, apa kamu sedang memungut sampah di samping tempat sampah untuk dimakan? Kemarin kamu menjual bunga Han Sifeng. Dan gelang Lucky. Seharusnya kamu punya banyak uang, kan? Kaki, kamu nggak tahu. Kemarin, setelah gelang itu direbut darinya, dia langsung menjualnya di platform barang bekas. Tanpa ragu-ragu sama sekali. Maaf ya, agak menjijikkan, Menghao. Apa kamu sengaja mengincarku? Jangan bilang begitu, Sia. Bukankah kamu yang duluan datang menghampiriku? Kalau kamu nggak datang menghampiriku, gimana mungkin aku bisa menjijikkanmu? Kaksi, lihat dia. Aku cuma datang menemanimu makan. Hal-hal lain tidak ada hubungannya denganku. Ah, hidup memang sulit, tapi harus pura-pura juga. Ah, siapa yang makan dagingku? Bukan aku tidak makan. Aku jual padamu seharga 10 yuan, aku anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan minta Hansin untuk membungkusnya. Menurutmu, aku mampu membayarnya? Aku pikir kenapa aku lapar sampai mau muntah. Ternyata karena mencium bau kakimu yang busuk. 20 yuan, ditambah 10 yuan sebagai ganti rugi kerugian mental. Kakak senior, ampuni aku, ya. Aku adalah siswa kurang mampu tahun ini. Namaku Sueyi. Sueyi. Bukankah ini Yuan Su, pengurus setia sang protagonis wanita? Ternyata dia bakat yang bisa dikembangkan, luar biasa. Lantai ini pasti jadi milikku, akan kubeli sepasang sepatu bagus. Kenapa mau menjebakku lagi? Tolong awasi pemain gitar di sudut itu. Lihat apa yang dia lakukan setiap hari. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan segera. Setiap siang aku mentraktirmu roti kukus, pelit banget ya. Aku mau makan 2. Kamu suka Han Sifeng, ya? Tapi menurutku kamu nggak punya peluang. Xia Rao kan diakui sebagai ratu kampus. Han Sifeng dan Lucky sama-sama sangat mencintainya. Dia pasti nggak bakal melirikmu. Kamu masih seumuran apa sih? Jangan cuma mikirin cinta-cintaan aja di otakmu. Siapa lagi yang menobatkannya sebagai ratu kampus? Seluruh sekolah mengakui itu. Kalau enggak, gimana dia bisa menarik perhatian 2 pemuda kaya raya teratas di sekolah ini? Aku nggak setuju. Menurutku, ratu kampus di sekolah kita seharusnya. Nona. Zhu, siapa itu? Menghao. Nona babi datang sendiri untuk makan. Ayo, duduk di sini. Aku akui seleramu. HMPH, baru sekarang mau menjilat nona kami? Terlambat, aku memang punya urusan denganmu. Jangan buang-buang waktu dengan pujian. Kalau urusannya berhasil, kamu pasti dapat bagiannya. Jangan bilang kamu nggak butuh. Aku tahu kamu miskin. Kenapa kamu selalu menebak kata-kataku dengan salah? Kamu ketemu lawan yang tangguh, kan? Sabtu nanti cari cara untuk menahan Xia Dong. Jangan biarkan dia meninggalkan sekolah. Nona, kamu tidak mungkin ingin mengajaknya kencan sendiri, kan? Ya, Nona benar-benar orang yang suka cinta-cintaan. Baiklah, aku akan berusaha. Tapi kamu juga tahu hubungan Xia Ran dan Qin Shou. Kalau Qin Shou meneleponnya, aku pasti tidak bisa menghentikannya. Aku beri kamu 50.000. Yang aku halangi hanyalah Xia Ran. Tidak ada yang boleh menghalangi kencan Nona. 50.000? Nona, aku juga bisa. Kamu tidak bisa pergi ke asrama. Perempuan. Oh, hai, teman sekelas Xia Rao. Oh, dasar. Kau ini bintang sial yang tak pernah pergi. Kau cari baju, mau keluar. Seawal ini. Tapi, ketua kelas menyuruh kita menyelesaikan soal-soal yang seharusnya dikerjakan semalam. Ah, ngapain sih? Aku kan bukan anggota kelas kalian. Begitu ya? Kau bukan anggota kelas kami, tapi dia masih mau mengajakmu. Aku kira kau spesial baginya. Lagi pula, di upacara pembukaan semester, ketua kelas tidak berniat berpidato. Kalau kamu nggak punya hal khusus. Apa? Mungkin dia mau ngasih kesempatan pidato pembukaan semester ke aku. Makanya dia ngajak aku les biar bikin kesan bagus. Kalau gitu, aku tidur lagi sebentar aja, bangun nanti baru kerjain soal. Masuk 50.000 yuan. Ah, ini benar-benar menyakitkan hati. Dia malah memanfaatkan saat aku nggak lagi ngakuin perasaan ke Kinsey.
Padahal aku udah janji apa-apa. Kalau mengikuti sifat protagonis dan antagonis cewek yang kayak gitu, orang lain telanjang pun gak bakal dilirik 2 kali. Binatang, bagaimana mungkin dia menerima pengakuan cinta dari tokoh pendukung wanita? Alur ceritanya benar-benar hancur. Binatang keji. Sialan, ada begitu banyak pria hebat yang mengelilingiku. Tapi aku tidak menerima satupun dari mereka. Justru kamu yang tidak tahan kesepian duluan. Hahaha. Diam. Pria brengsek. Kalau kamu mengejarnya, maka kejadian hari ini tidak akan dihitung. Benar-benar pria brengsek. Jangan bicara omong kosong. Itu adikku. Kami hanya teman masa kecil. Sin, aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan menyesalinya. Percayalah padaku. Di sekolah bangsawan ini, tanpa putri atau putra bangsawan, kita tak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar terpaksa. Soal Ranran, aku akan menjelaskannya nanti. Ah, ternyata kamu sendiri yang tidak mengejarnya. Maaf sudah mengecewakanmu. Pasangan muda itu sedang mesra-mesraan. Kita juga harus kembali ke sekolah. Atau kamu mau jalan kaki pulang? Sebenarnya kamu bisa pulang dulu. Aku akan naik taksi sendiri. Di kantongmu ada uang. Bukankah Kinsey justru karena terpesona oleh uang, lalu meninggalkan aku yang sudah bersahabat sejak kecil? Ah, apa sih yang sebenarnya kamu sukai darinya? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Semua orang di desa bilang kita akan menikah. Kita memang ditakdirkan untuk bersama. Bagaimana kamu bisa lolos masuk sekolah ini? Belajar selama ini sia-sia saja. Belajar itu untuk memperluas wawasan. Bukan untuk membatasi dirimu dalam satu dunia kecil. Ketika orang itu tidak pantas menerima cinta mendalammu, kamu harus mengeluarkan kalimat tersembunyi yang masih tersirat itu. Dulu aku berpikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Sampai dia kabur dengan orang kaya. Baru saat itu aku sadar bahwa aku kalah dari kenyataan. Kenapa rasanya familiar sekali? Duduklah dengan tenang. Kalau saja aku tidak membujuk siaran untuk kembali. Jodoh sejatinya yang dia temui di tepi sungai malam ini, pasti adalah anak orang kaya ini. Perutnya kelihatan, kan? Kenapa kamu menatapnya begitu? Apa kamu juga ingin kabur dengan orang kaya? Bisakah aku melaporkannya? Dia bahkan belum cukup umur untuk mengikuti ujian SIM. Tapi berani mengendarai mobil yang begitu mencolok. Dia baru saja genap 18 tahun bulan lalu. Kalau kamu melaporkannya sekarang, justru kita yang akan ditangkap. Sungguh mudah diajari. Trik ini benar-benar, murid melebihi guru. Meng, apa kabar? Jangan mundur, ya. Tujuan nona muda sudah tercapai. Aku merasa kotor. Bantu aku pikirkan cara, ya. Aku ingin putus. Binatang itu sudah meraba-raba kamu. Awalnya aku pikir aku sangat menyukainya. Tapi belakangan ini entah kenapa. Setiap kali memikirkannya, aku bisa terbangun ketakutan di tengah malam. Sudah dipikirkan matang-matang, aku memang punya cara agar kamu bisa putus tanpa rasa sakit. Dan dia tidak bisa menyalahkanmu. Tapi, mungkin harus ada sedikit pengorbanan. Aku bersedia. Apapun pengorbanannya, aku bersedia. Aku akan memberimu 20.000 lagi, pastikan ini diselesaikan. Aduh, Nona. Membicarakan uang dalam hubungan kita ini bisa merusak perasaan. Yang utama, aku tidak mau melihatmu ditipu oleh pria brengsek itu. Senin nanti pasti selesai. Besok tidak bisa. Aku takut dia bakal ngajak aku besok. Tenang aja. Kalau lihat kebiasaannya. Besok dia pasti bakal diam-diam ngajak Xiarao keluar buat ngelurusin kesalahpahaman. Ran, cepat makan deh. Ini aku pesan khusus buat kamu. Zusin udah kirim uang saku buat kamu. Kamu ngomong apa sih? Apa aku nggak mampu traktir kamu dengan makanan segini? Oh iya, postingan di WeChat Moments kamu itu. Hapus segera. Kamu anggap aku orang kayak apa sih? Aku kan gak nyebutin namanya. Kenapa kamu buru-buru gitu? Ran, aku tahu kamu marah. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kamu yang menguras uang tuan muda kaya. Aku yang menguras uang nona kaya. Kamu sudah lupa semua itu? Aku tidak bersama mereka. Sedangkan kamu, kalian kemarin hampir saja berciuman. Aku terpaksa, percayalah padaku. Dia menyatakan cintanya di depan banyak orang. Kalau aku tidak setuju, bagaimana dia bisa memberikan segalanya untukku? Aku marah padamu. Siaran, kamu gila. Iya, kamu menjijikkan. Kamu sudah setuju dengannya. Bagaimana bisa masih berani mengatakan hal seperti itu? Itu semua salahmu karena tidak punya uang. Kalau kamu kaya, aku tidak akan bersama orang lain. Si pemuda belum bayar, loh. Hampir saja terkena semangkuk bubur panas. Tidak menyangka si Xiaci ternyata begitu berani. Lingkaran orang kaya memang kacau, ya. Lingkaran orang miskin juga kacau, loh. Kamu suruh aku mengawasi pemain biola itu. Dan aku benar-benar mendengar gosip besar. Kemarin, begitu dia kembali ke asrama selatan.
Dia langsung memamerkan kemana-mana soal pacar kaya barunya. Katanya dia terpaksa, tapi, menurutku dia malah pengen seluruh dunia tahu. Benar-benar sesuai namanya. Dia memang jadi kaya raya sekarang. Menurutmu, orang-orang pemalu seperti kita ini, gimana caranya bisa bangkit? Beli kabel data yang lebih panjang aja. Maksudnya apa? Nggak ada maksud apa-apa. Aku pergi dulu, kamu santai aja makan. Mereka berdua bertengkar karena aku. Cepetan bilang ke pelayan. Aku rela mengembalikan si binatang itu padanya. Titik. Dia cuma ngasih barang-barang yang nggak ada yang mau. Tapi dia benar-benar nyebelin. Terus-terusan ngadu ke aku lewat WeChat betapa dia merasa dizalimi. Aku udah nggak tahan lagi. Tenang dulu. Nanti besok bakal ada pertunjukan seru. Alur ceritanya benar-benar keji. Bahkan masuk ke trending lokal. Kalian berdua harus panggil orang tua kalian. Kepala sekolah nggak perlu kan? Kita kan nggak ngelakuin hal yang kelewatan. Lagi pula, nilai belajarku juga lumayan. Kata-katamu itu dan tidak berperi kemanusiaan. Lihat saja sendiri. Berapa nilai yang kamu dapatkan saat masuk sekolah dulu? Dan berapa nilainya sekarang? Tidak ada negosiasi. Panggil orang tuamu sekarang juga. Ternyata inilah harga kecil yang harus dibayar karena mimpi yang indah. Sungguh memalukan. Nak, menurutku cewek itu sangat menyayangimu. Dan keluarganya kaya. Kamu harus merebut hatinya. Kita sudah putus. Ada perasaan di antara kita, apa salahnya berpisah sebentar? Tunggu sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Lalu kamu bisa mengejarnya kembali, kan? Menurutmu, mungkinkah siaran, si perempuan jalang itu, yang melaporkanmu? Kamu begitu hebat, dia nggak bisa dapatin kamu, jadi dia mau menghancurkanmu. Kalau memang dilaporkan orang, bukankah itu berarti dia ngambek karena cemburu? Sudahlah, Bu, cepat pulang saja. Di sekolah elit kalian itu kan juga ada orang miskin. Nama cewek di sana siapa? Namanya Meng Hao. Kamu kenal? Aku bilang kan, kelihatannya mirip. Sudahlah, pulang saja. Tunggu beberapa hari lagi. Ibu akan membantumu mengalahkan pesaing. Mu di ujian masuk perguruan tinggi. Masih punya uang? Aku punya kartu kredit hitam. Lihat penampilanmu yang rapi. Tapi omonganmu kasar sekali. Aku memang tidak punya uang. Tapi meskipun miskin, semangatku tidak miskin. Jangan datang lagi untuk mempermalukanku. Kamu tidak mengenalku, kenapa aku harus mengenalmu? Kalau kamu, si gila, datang lagi menggangguku, aku akan melapor ke polisi. Bos, aku miskin dan semangatku juga miskin, tolong. Bantu aku, bantu. Bantu apa? Sia, kamu tidak kenal dia? Ini tuan muda Chu. Keluarga Chu telah membiayai tak terhitung banyaknya siswa kurang mampu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Meng Hao, bisakah kamu punya sedikit batas moral? Aku ini sedang berjuang demi kebutuhan hidup dasar. Berapa nilai yang kamu dapatkan saat masuk dulu? Nilai ujian akhir semester lalu berapa? Aku lupa. Jangan lihat nilai masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Bos, mari kita tidak membicarakan masa lalu, tapi hanya masa depan, ya? Begini saja, pada ujian bulanan bulan ini. Jika kamu bisa masuk 10 besar di tingkat kelas, aku akan mempertimbangkannya. Lagi-lagi peringkat pertama di kelas. Tahukah kamu bahwa di depanmu masih ada Han Sifeng? Kalau kamu bisa jadi peringkat pertama di kelas, biaya kuliahmu nanti juga akan kutanggung sepenuhnya. Terima kasih, bos. Ayo tukar kontak. Ketua kelas Han Sifeng memang jenius. Tapi aku kan sudah hidup 2 kali. Aku nggak percaya nggak bisa mengalahkannya. Lagi pula, aku sudah mulai membantumu sejak 2 tahun lalu. Setiap bulan aku transfer 50.000 ke orang tuamu. Apa kamu belum pernah menerimanya? Kamu bercanda apa sih? 50.000 sebulan. Lihat ekspresinya itu. Ternyata uang itu semua sudah dikantongi sendiri oleh orang tuanya yang seperti vampir. Lapor, bos. Aku tidak punya ayah maupun ibu. Urusan bantuan keuangan ini sepenuhnya aku yang tangani. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan bos jadi korban penipuan. Hei, jadilah manusia yang baiklah. Abandon, menyerah. Teman sekamarku sedang terjerumus ke dalam kemalasan. Sedangkan aku sedang belajar. Aku benar-benar anak baik yang rajin belajar. Meng Hao, apa artinya, terjerumus? Kamu tidak merasa hal ini sangat menyedihkan? Apa ini hari pertamamu tahu kalau orang tuamu adalah vampir? NB adalah ambisi. Sudah membuka 2 meridian. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak. Pada tahap ini, belajar adalah yang paling penting. Serahkan surat permintaan maaf ini kepada Ranran. Surat permintaan maaf masih perlu diserahkan lewat orang lain. Punya pacar tapi masih kencan dengan orang lain, cowok brengsek. Aku sudah putus dengan Zusin. Benar-benar putus. Aku kira kalian hanya terpaksa tekanan sekolah. Dan berpura-pura putus dulu. Iya, aku bisa menemui Zusin untuk menjalin hubungan diam-diam. Berikan padaku, aku akan menyerahkannya untukmu.
Sudahlah, lebih baik aku serahkan sendiri. Pria brengsek, silakan saja bersikap seperti itu. Kali ini aku akan membuatmu tidak mendapatkan satu pun. Kau bilang, ingin jadi yang pertama, apakah itu agar Cuangyan membiayaimu? Bukankah sudah jelas kalau kau benar-benar miskin? Sebenarnya, aku juga bisa membiayaimu. Apakah ketua kelas ingin menggunakan trik ini agar aku membiarkanmu lulus? Apakah kau bisa lulus? Aku belum tahu. Astaga, kakak. Selera anak remaja ini aneh banget. Ya, sepertinya peringkat pertama di usia ini sudah pasti jadi milikku. Han Sifeng menyerahkan kesempatan menjadi perwakilan siswa kepadaku. Tapi aku yakin, kata-kata yang dingin ini, sama sekali tidak bisa mengungkapkan hatiku yang membara. Para guru yang terhormat, teman-teman sekelas yang terkasih, selamat pagi. Bagus, teman ini hebat. Han Sifeng malah menyerahkan kesempatan tampil di depan umum ini kepadanya. Padahal sebelumnya dia masih menggunakan alasan seperti itu untuk membujukku belajar. Sial. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Kenapa? Nggak ikut menari, apa kamu lagi dengerin sesuatu? Bisa pinjamkan earbudmu ke aku? Lagi malam-malam begini, cowok dan cewek berbagi earbud. Suasananya jadi agak ambigu. Nggak boleh, kan? Ada apa sih? Duduk bareng aja nggak malu-malu. Dengerin lagu apa salahnya? Aku nggak dengerin lagu, tapi novel. Aku biasanya juga suka dengerin. Apa sih itu? Kalau kamu dengerin, harus terus dengerin. Sampai selesai, baru bisa lepas dan kembalikan ke aku. Oke. Aku penasaran mau dengar apa yang kamu dengar. Novel yang nggak pantas dibaca? Dengan perkembangan masyarakat, latihan mendengarkan bahasa Inggris, kamu malah dengerin latihan bahasa Inggris di tempat kayak gini? Bukankah itu yang mau kamu dengar? Terus, kenapa tadi kamu malu-malu dan mukamu memerah? Aku di sini diam-diam menggulung rambutku. Boleh dong merasa malu? Kak Han, boleh aku ajak kamu menari? Ya. Ibu juga minta aku bawa sesuatu buat kamu. Harus diserahkan langsung ke tanganmu. Aduh, kamu lagi ngapain kan? Bukankah kita mau menari? Aku nggak bisa menari. Kasih barangnya padaku. Aku pakai rok, jadi nggak bawa di badan. Atau kamu mau ikut aku ke asrama buat ambil? Nggak perlu repot-repot. Kamu pulang aja, suruh orang antarkan ke asrama cowok. Ke petugas asrama aja sudah cukup. Tapi ibu memintamu untuk menjagaku. Aku heran. Kenapa ibu aku nggak menelepon untuk memberitahuku? Kenapa harus lewat kamu? Aku tahu. Kamu nggak mau bertunangan denganku karena dia. Kan, benar kan? Orang yang namanya Siaran itu berusaha mati-matian. Aku sudah dengar semua soal kamu dan dia. Namaku Siaran. Kok bisa kamu nyambungin ke situ? Kalau bukan karena itu, kenapa kamu nggak mau nerima aku? Aku kan udah diakui sama ibu. Dia itu siapa sih? Wah, kamu jahat banget, ya? Itu baru aku yang menakutkan. Terus dia siapa? Orang biasa aja. Dia antek paling setia Han Sifeng. Kalau kamu mau jadi tunangan Han Sifeng, kamu harus tanya apakah dia setuju atau tidak. Suzy berani merugikanku. Lihat saja dirimu yang miskin ini. Kamu benar-benar sombong sekali. Tuan muda, asalkan kamu memberi perintah, aku akan bertempur untukmu. Kalau begitu, pergilah. Si Fang, untuk uang 200. Tuan muda, apakah kamu baru-baru ini bertengkar dengan keluargamu? 200 yuan pun bisa kamu keluarkan. Aku mengerti. Ternyata karena dia kamu bertengkar dengan keluargamu dan uang saku kamu diputus. Kamu juga melihatnya. Di samping Tuan Han, aku memang punya jabatan kecil. Tapi kalau kamu bisa kasih 2000, aku langsung pergi. Kamu gila uang ya? Kalau nggak punya 2000, ngapain bilang aku miskin? Begini saja, aku kasih kamu 2.000, pergilah sendiri. Kalau kamu masih meremehkan siapapun, aku kasih 20.000. Langsung pergi dari sini. Orang miskin. Hei, terima transfernya, ya? Kamu benar-benar nggak masuk akal. 20.000 hanya untuk ketenangan? Nona Wei. Jangan sampai kamu berubah pikiran, ya? Kemarin kan masih kelihatan arogan, seolah-olah uang itu seperti kotoran. Alipay sudah masuk 20.000. Bosnya memang dermawan. Semoga malam ini kamu bersenang-senang. Selamat datang lagi lain kali untuk membuang-buang uang padaku. Kamu benar-benar berani menerimanya, Tuan Muda. Uang yang kamu dapatkan dengan kemampuan sendiri, kenapa tidak diambil? Makanan tengah malam ini aku yang traktir. Orang ini benar-benar tidak mau rugi sedikit pun. Di sekolah yang penuh orang kaya ini,
Menghasilkan uang sungguh sangat mudah. Tadi malam aku dapat 20.000 yuan secara gratis. Aku langsung mencari hotel untuk menikmati akhir pekan dengan nyaman. Ini adalah tokoh utama kita, siaran. Kehadiran siaran di sini menandakan pasti ada petualangan menarik di dekat sini. Lihat apa? Pergi, baiklah, aku pergi sekarang. Berapa harga mobil yang dikendarai Lucy hari itu? Kamu gila, lebih dari 20 juta, kan? Cepat hubungi polisi. 2,000-an. Nilai nyawanya sangat tinggi. Kemakmuran langit yang bobrok ini, aku datang. Ngomong-ngomong, memukuli bunga masa depan bangsa. Kalau dilakukan beberapa kali lagi, bisa dapat pekerjaan di pemerintahan. Kamu mau mati? Cepat lari, hahaha. Pergi saja kau. Tolong, ada pembunuhan. Aku sudah menelepon polisi, mereka akan segera datang. Nak, bersiaplah kehilangan uangmu. Sudah rugi 800 yuan. Terima kasih. Telepon saja orang untuk menjemputmu. Kamu orang tuamu, pengurus rumahmu. Siapa saja boleh. Aku diusir, aku bukan anak kandung keluarga lu. Kakak, ini sudah saatnya apa sih? Kamu masih punya waktu bertengkar dengan orang tua? Minta maaf saja, masalah ini akan berlalu. Dulu di rumah sakit terjadi kesalahan identifikasi. Beberapa hari yang lalu, anak kandung mereka kembali. Hanya minta maaf saja tidak cukup. Wah, dia masih menggunakan skenario, tuan muda palsu, itu. Lalu, di mana mobilmu yang seharga 2,000 mobilmu? Diambil oleh tuan muda yang asli. Jadi sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Ada urusan lain, kamu pergi dulu saja. Kamu sudah memutuskan untuk menempeliku lagi, ya? Kenapa kamu lari? Kalau begitu, kenapa kamu mengejarku? Tapi kamu punya uang. Aku tidak punya tempat tinggal. Uangku apa urusannya denganmu? Kembalilah ke kampus. Hei, dalam keadaan seperti ini, kemana? Aku harus pergi di asrama? Mahasiswa dan orang awam punya koin yang tidak kamu pahami? Aku juga punya masalah denganmu, apa kamu tidak mengerti? Kamu yakin? Keluarga lu melahirkan di ruang bersalin VIP kelas atas di rumah sakit swasta. Kesalahan identifikasi hanya bisa terjadi pada orang kaya yang tinggal di sana. Sakit tapi bahagia. Koin emas ini masih bisa aku simpan.